wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 13 Januari 2025, saya akan mengklarifikasi kejadian yang terjadi di Surya Alvarez 405 bahwa Ipandi Pranab beliau saya tolak pendaftaran. Alasan tersebut, satu, problem utama terjadi di Blilas, main di Spot Rail Spot Rail Moto2 Senior Riau. Pada tikungan pertama, posisi Rizky ngambil di tengah, Surya ngambil di dalam, dan berbelok. Rizky sudah habis ke pinggir berem, tidak ada lagi racing lane dan kecepatan tinggi. Surya memaksakan dari belakang dan membodi jadi berem sama Surya. Tapi dari aturan yang saya ketahui itu, kalau posisi seperti itu ya Suryanya harus ke dalam, membuka jalan buat pembalap lain, tidak mencederai pembalap lain. Jadi kita tidak bisa menutup. Dan kejadian tersebut membuat Rizky Said terjatuh dan sampai lupa ingatan lebih kurang 3 jam. Dan beliau sempat 3 lap berjalan baru berdiri. 3 res. Enggak, 3 lap. 3 lap. Justru itu Rizky Said tidak saya finisher, karena lap kita 8, dia 5, 3/4-nya tidak penuh, tetap tidak saya buat jadi finisher. Posisi waktu itu dia tetap sempat 3 lap berusaha untuk naik kendaraan kembali, rupanya dalam keadaan blank. Ya kan, dalam keadaan blank. Jadi Rizky juga sempat dibawa ke ambulan, sempat di oksigen, dipasang itu es batu, dikompres karena lupa ingatan dan tangannya juga sakit. Sampai Minggu sore kita tunggu, kita tengok attitude baik, ada nggak attitude-nya untuk minta maaf dalam kejadian ini, agar jangan sempat viral di media sosial yang kejadian yang sudah yang media sosial. Kita kan nggak mau seperti itu. Rupanya tidak ada sampai Minggu, sampai bagi piala nggak juga ada. Hari Minggunya saya telepon Pak Edi. Pak Edi ini adalah suatu tim Ardana. Beliau juga sebagai owner ataupun bos balap. Saya telepon tidak diangkat, dan saya langsung cerita waktu itu sama Rizky Haka, karena Rizky Haka sebagai guru Surya Alvarez selama di Jawa, dan juga ada di situ Akbar Topan, dan juga ada Mas Febi, bapaknya si Jatnoko. Mungkin harus ada juga waktu itu ya di situ kan. Saya lihatkan video waktu itu. Rizky sendiri bisa, ini didis pak, ini udah salah, kata Rizky Haka kan. Jadi yang kedua, Akbar Topan juga, ini kan kembali attitude. Saya Bar, saya bilang ini orang ini udah balapan sama-sama dari kecil, Surya sama Rizky. Saya bukan bicara masalah dis atau apa, masih saya buat toleransi, bukan masalah terlalu ketat di aturan, karena ini sifat eventnya lokal, ataupun ini ya mungkin orang ini akan berteman kembali, tapi ya tidak ada juga attitude. Saya konfirmasi Pak Edi, itu saya sampaikan sama Rizky Haka sama Akbar Topan waktu itu kan. Jadi Akbar Topan itu kembalinya attitude om salah. Akbar Topan juga bilang ini wajib memberikan jalan orang lain, tidak menutup atau menjadi berem dihantam. Itu kalian bisa lihatlah di video yang saya
kirim ini. Jadi beberapa hari Selasa kalau nggak salah, tas Selasa, tas Senin, Pak Edi telepon balik, nggak terangkat. Yaitu sialnya Ajis ada jumpa sama kita. Beliau katanya udah ada komunikasi sama Pak Edi. Saya telepon, diangkat, ngobrol-ngobrol sama Pak Edi. Ya nanti kita ketemuan hari Rabu sore jam berapa tuh ya? Sekitar antara jam 5 sampai jam 6 lah, mau maghrib. Kami duduk di Lala waktu itu. Di Lala bersama Pak Edi. Ya kalau saya ada salah, saya ada minta maaf, dan juga saya seperti itu. Udah, kami ngobrol panjang-panjang lebar. Artinya dari omongan yang semua kami omongkan tadi, saya sudah lega Pak Said dengan kegiatan ini. Tapi saya bermohon, kata Pak Edi, kalau bisa Surya minggu ini ikut balap. Saya bilang Pak Edi, kalau Surya mau balap silahkan, tapi sudah berdamai orang ini, tidak ada nanti masalah. Kalau nanti ada keributan, siapa yang bertanggung jawab? Saya sempat bilang sama Pak Edi kayak gitu. Kalau ada keributan nanti, siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini? Jadi Rizky sama Surya rumahnya dekat, jaraknya mungkin lebih kurang 5 kilo atau sampai 8 kilo antara Marpoyan dan Kubang, kan dekat. Apa salahnya datang? Saya bilang sama Pak Edi, Surya datang aja ke rumah, karena Rizky lagi di rumah sakit. Pas waktu sore itu Rizky lagi di rumah sakit di Tamrin. Jadi saya bilang, udah datang aja ke rumah. Selesai orang tuh tidak ada masalah, saya kasih main. Tapi kalau belum, saya selaku penyelenggara, saya tolak pendaftarannya. Karena aturannya seperti itu. Panitia berhak menolak pendaftaran siapapun tanpa memberi alasan apapun. Dan saya sudah konfirmasi sama Pak Edi. Kalau orang itu udah ini udah nggak ada masalah, ya udah balapan. Kalau nggak bisa minggu ini, minggu besoknya. Kalau si Surya datang minggu ini, dia minta maaf sama Rizky atau datang, nggak apa-apa. Minggu depannya kita kasih balap. Gitu. Oh berarti intinya attitude ya Pak ya. Attitude. Ketika nanti Surya sudah ada etikat baik, jumpa Ya. dengan Rizky, Ya. mereka berdamai. Ya. Ketika event selanjutnya ada mereka mau bermain, kita Ya. terima Pak ya, Ya. gitu Pak ya. Jadi gitu. Jadi rupanya saya tetap konfirmasi di panitia lokal, ya. Saya konfirmasi ke panitia lokal sama Riki dan panitia golap sebagai ketua pelaksana. Pendaftaran Surya ditolak. Saya bilang begitu. Sebelum ada perdamaian orang ini. Nanti kalau terjadi keributan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kalian mau bertanggung jawab dalam hal ini? Satu. Dan itu juga ada anggota Polsek di sana, Pak Eko. Saya ceritakan, begitulah kejadiannya. Kalau orang ini udah berdamai, udah ini, ya udah. Tapi kalau berdamai, datangnya minta maaf karena ada balap ini juga nggak bisa, ya kan? Karena ada balap, si Surya ke sana baru minta maaf. Siap tuh mau ikutin balapan, ya saya tidak kasih. Nah, jadi oke, berdamai orang tuh udah nggak ada masalah, saya kasih. Jadi sempat juga Pak Dejion waktu itu berbicara sama saya, nanti jumpa Pak Edi, minta tolong mau jumpakan saya dengan Pak Said. Saya udah bilang, Pak Edi, Pak Anto, itu Pak Edi aja udah jumpa saya semalam. Saya bilang, abang kan nggak tahu kejadian. Ini kejadian, saya tengok ke video ya. Ini kejadiannya. Oh begitu ya. Jadi Surya datang setelah kita siap briefing. Orang mau latihan resmi, dia datang sama Pak Edi atau bapaknya. Dan Surya datang ke pedok, jumpai Rizky, salam, jumpai saya, salam. Ya udah, salam. Ini kita langsung latihan resmi waktu itu ya, latihan resmi. Jadi pas latihan resmi, Surya datang masuk langsung
oleh Tian kita tolak. Karena dari awal kita tolak dulu sebelum selesai masalah, saya tolak. Yang kedua, keabsahan jadi peserta belum juga. Formulir segala macam tidak, tetap saya tolak. Jadi siangnya waktu sekitar jam 2 Bapak Surya datang ke saya, dia salam, saya salamin. Saya nggak tahu masalah, kata Bapak Surya, ya kan? Ya udah, nggak ada masalah, nanti kita bicarakan. Aman tuh, saya ngomong begitu sama Bapak Surya. Aman tuh, saya juga sibuk. Karena malam Sabtu kalau nggak salah Bapak Surya telepon. Tapi karena kita loading sirkuit sibuk, handphone nggak kedengaran, atau persiapan kita waktu itu ada hujan atau entah hujan lah ya atau apa ya, sampai malam kan. Nah, jadi saya bilang sama Pak Surya, nanti pas jam istirahat kita berbicara, kita duduk, karena suara motor tidak ada, suara sound system break, di situ kita berbicara. Sebelum jam istirahat, saya udah langsung ke waiting zone. Saya duduk di situ tunggu. Saya tunggu, nggak ada. Jadi udah entah jam istirahat itu, saya nunggu lebih kurang setengah jam, nggak ada. Bapak Surya nampak saya lewat keluar. Bapak Surya keluar, dan juga kalau nggak salah Ardana juga keluar kan? Iya. Nah, itu kejadiannya. Jadi klarifikasi, biar jangan ada miskomunikasi, biar jangan ada kekeliruan, beritanya menyebar yang tidak, Terutama di media sosial Pak ya. media sosial, ya kan? Ya. Nah, jadi inilah klarifikasi. Yang video aslinya di situ. Saya kirim juga di video ini. Jadi Kejadian. itulah kira-kira klarifikasi masalah penolakan Surya di event Pranap kemarin ya kan. Jadi begini Pak, di beberapa media sosial mulai dari akun TikTok, Instagram, VTV lah khususnya ya, yang mengatakan for fly 405. Ya. Yang lalu ada lagi beberapa PT yang mengatakan Surya Alvarez di blacklist di Riau. Ya. Apakah memang ini di blacklist di Riau untuk selamanya tidak boleh main, atau bagaimana sebenarnya Pak? Ini yang penting netizen biar tahu, biar jangan kita salah Jadi paham. kadang-kadang gini, kadang-kadang ngaku media, Ya, padahal punya TikTok followernya banyak, Facebook, atau menaikkan Follower. follower, ya kan? Itu pun blacklist. Kita tidak blacklist beliau, kita nggak blacklist. Beliau kita tolak pendaftarannya sebelum beliau maaf-maafan. Kalau sudah maaf-maafan, minggu depannya balap. Jadi jangan salah arti blacklist, scoring, suspensi. Karena aturan tuh yang paling terberat itu suspensi. Suspensi itu tidak boleh mengikuti kegiatan balapan selamanya. Ya, kalau scoring berapa tahun gitu. Ya kan, ada penipuan data misalnya, ada yang setiap balap ribut. Jadi ada juga pengaduan ke kita, karena kita juga penyelenggara. Orang-orang tua ada yang ngadu ke kita, balapannya kotor nih gitu mungkin ya. bukan setiap mau balapan Ribut. itu ada berapa orang yang kita blacklist. Jadi yang si Surya, dia kita tolak pendaftarannya sampai mereka berdamai. Itu yang harus Setelah digarisbawahi. berdamai, ya udah silakan main. Tapi sekarang kan beritanya tak kemana-mana. Kemana-mana. Ah, Kita belum klarifikasi kan? iya, entah kemana-mana. Saya juga nggak tipikal saya mau share media di TikTok, di apa, masalah internet. Berkebetulan itu anak saya, putra saya, Nah, kan gitu kan? Ya. mungkin itu Pak jadi yang jadi pembahasan Ya. di Ya, media kan. ya. Mungkin jadi pembahasan itu putra saya, anak saya. Kalau kita berbicara aturan, dia sudah saya dis. Tapi kita masih
mungkin berbeda ya, berbeda dengan provinsi lain atau apa. Karena dulu kami komunitas 65, 85 Bareng ya, sampai sampai. Bapak 38 orang. Jadi beliau juga Surya sama Rizky termasuk di dalam itu. Jadi kita yang mana tahu attitude baiknya menjumpai si Rizky masalahnya habis ya, menjumpai Rizky masalahnya habis. Jadi sampai hari Sabtu belum ketemu, belum jumpa. Jadi ketemunya di hari Sabtu Pas banget. pas balapan. Pas balapan. Jadi di situ mau balap, di situ minta maaf, di situ mau balap tak mungkin. Intinya Karena mungkin saya tanya gini sama anggota Posek, kalau bapak seperti ini kejadian, nanti kasih apakah siapa yang menjamin kalau ada keributan? Dan saya juga panitia lokal, Ricky bola. Kalian sebagai panitia di ini, kalau sempat terjadi keributan, mau kalian bertanggung jawab? Enggak lah Pak, kan begitu. Dan itu aturannya, siapapun yang tidak suka di balapan, di event, misalnya buat event, siapapun misalkan tidak suka dengan yang lain, dia nolak, itu boleh, itu ada aturannya. Panitia berhak menolak pendaftaran siapapun tanpa memberi alasan apapun, apalagi ini ada masalah. Jadi jangan dibilang kita tuh semena-mena buat aturan ini, kita tidak. Aturan tuh ada tuh Pak aturan ada besar itu ya, Pak, di ya? buku, Oh. ada itu aturannya. Berhak. Panitia berhak menolak Panitia pendaftaran siapapun tanpa memberi alasan apapun. Itu hak prerogatif penyelenggara. Hak prerogatif penyelenggara. Nah, Oke, jadi apa alasan Bapak, khususnya kami lah sebagai anggota RASI juga dan sering juga main di media sosial, tujuan Bapak mengapa harus bertemu dulu antara Rizky dengan Surya, maka Suryanya boleh balapan? sekarang begini, kalau masalah bertemu dulu, beliau ini udah berteman dari kecil, ya, udah berteman dari kecil. Siap itu kejadian yang seperti itu, posisi itu salah yang dia lakukan, ya, karena pada saat Rizky ngambil luar, dia agak ke dalam, itu dia keluar, Rizky udah nggak ada jalan, dipaksakan sampai ke atas. Rizky posisinya mungkin sekitar 20 cm atau berapa, nggak ada lagi yang tempat bersandarkan ke dalam itu, ya kan? Seharusnya dia ke dalam buka, gitu. Jadi yang kita ini, jangan anak-anak ini balapan nantinya hebat tapi dibenci orang. Satu contoh mungkin sekarang lagi hit juga Habib Gesper, ya kan, kita motivasi beliau selalu, nanti kau balapan jangan sempat orang benci. Oke, kita hebat, bagus, silakan. Kita nggak ada pilih kasih, saya juga nggak pernah pilih kasih. Anak saya dis, kalau itu salah saya dis, tapi kadang-kadang di situ jadi kontroversi. Jam start berulang kali, berjam startnya berjamaah lagi, semuanya mau ini Om, gimana nih Om? Nah, itu yang terjadi. Jadi kita mengklarifikasi kejadiannya seperti itulah. Jadi saya di video ini tidak butuh komen-komen di Facebook, komen-komen di sini. media sosial lah kan. Ya, media sosial. Kalau perlu orang yang bersangkutannya ya telepon saya, hubungin saya, ya kan? Siap. Jadi kalau masalah kemarin mungkin saya juga tidak berprasangka atau apa, tapi posisi dirugikan. Tapi kalau dibawa mungkin ke posisi orang lain, mungkin ribut. Kenapa? Karena kita berbicara balapan ini tidak pernah artinya cari keuntungan. Berbalapan ini semua bos balap yang balap itu pasti rugi, tidak pernah ada cerita untung. Semua bos balap itu tidak ada cerita untung, pasti rugi karena hobi. Cuma di posisi situ mungkin saya dirugikan, anak saya dirugikan. Sempat Bapak kelas tak main semalam?
kalau tidak salah sampai 2 kelas yang 2 tidak kelas. main ya. 3 nggak sih? 3 ya, antara 2 dan 3. Nah, Yang pasti RBT dia tidak 2. main di Ya. RBT, Lokal. di lokal juga tidak main. Ya, sementara waktu itu poinnya kan kau Se- sendiri tahu. sebelum kejadian sport trail senior Beriau itu, Rizky Said unggul 26 poin. Ya, sebelum kejadian Rizky Said itu di Moto2 Blank ya, sebelum blank, blank ya. itu Rizky Said unggul 26 poin. Juga ini biar jangan salah persepsi ya. Iya, iya. Karena di sport trail sport trail open di Moto1 itu posisi Rizky Said itu posisi kelima. Lalu Surya Alvarez itu posisi ke-6. Ini perebutan juara umum ya. Nah, lalu di sport trail senior B Riau Moto1 posisi Rizky Said itu ke-1 dan Surya Alvarez motornya treble ya? Posisinya kedua. Enggak, Surya Alvarez itu Iya, di sport trail. maksudnya sebelumnya kan orang ini bermain. Iya, bermain tapi setelah itu dia treble. Rizky ke-1 di beberapa lap terakhir mungkinkah ada 2 lap mau finish Motor sudah treble. motor sudah treble. Jadi Anjing, posisi ya, Rizky ya. itu kan ke-1 tuh. Iya. Main terus orang ini kan. Ya. Jadi pas kita 2 lap mau finish atau berapa lap, tahu motornya treble. Treble. Habis finish Rizky datang ke Surya, dijemput si Surya balik ke pedok. Ya saya ngajarin putra saya aturan dan attitude sih. Cuma itu tadi namanya anak-anak, kita kan nggak tahu omongannya gimana. Mungkin yang kedua orang yang tidak mengerti peraturan, ya kan, tidak mengerti peraturan dan berbicara atau mengkomen seenak perut aja. Baik. Jadi Pak, ini harapan kami. Yang pertama harapan kami. Apa sebenarnya yang pertama tujuan Bapak yang mau mendamaikan antara Rizky Said dengan Surya Alvarez sebelum ada event? Yang kedua, apa tujuan dan niat Bapak mengklarifikasi hal-hal yang sebenarnya terjadi? Karena di media sosial itu sudah terlalu berseliweran yang namanya backlist. Jadi gini, satu, kalau masalah balapan antara Surya dengan si Rizky, jangan sempat nanti balapan berikutnya dia bertabrakan lagi. Itu tujuan Itu pertama mencegah, ya. ibaratnya Mencegah mencegah kan. Saya juga udah bilang sama Pak Edi. Saya udah bilang Pak Edi dan Rakana, jangan nanti balapan ke depan orang mikis loh. Kalau sudah masalah tidak ada, ya udah balapan. Jadi Tuh. biar tidak berkepanjangan ya. Jadi yang kedua masalah apa tadi? Media. Ya. Media atau apa? Saya itu tidak tanggapin masalah media-media yang kadang-kadang kan buat lawannya baru 12 bodong. Iya kan? Ya. Ya. Buat apa Facebook bodong, apa untuk ini. Silakan mau dicacarnya kita, mau di apa kita, silakan. Kita tegak di peraturan. Iya kan? Insya Allah kita juga buat balapan akan lebih maju. Akan lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu. Cuma kalau media ataupun TikTok atau apa, saya nggak tanggapin. Jujur, saya nggak tanggapin tentang apa Facebook, Instagram atau apa. Saya juga punya media. Artinya kadang-kadang orang ini bawa kamera aja udah ngaku media, ya kan? Bawa kamera gendong ngaku media. Jadi Pak Said, tujuan utama penting dari Bapak mengklarifikasi dan mengupload video dan juga klarifikasi, tujuan utamanya Pak? Sama yang kalian bilang tadi di media, udah ini media sosial udah beredar bergadang begini. biar tidak berkepanjangan mungkin Pak ya. Satu di situ. Yang kedua, jangan merasa dizolimin atau dizolimin. Jangan merasa benar ataupun merasa salah. Namanya manusia pasti salah. Saya juga banyak salah. Jangankan yang salah, saya juga banyak salah. Pasti saya lebih banyak salah daripada kalian, ya kan? Karena saya banyak ngomong, kan gitu. Jadi dengan kejadian ini ya mudah-mudahan ya gimana ya, kita nggak menginginkan sih
kedua-duanya sama-sama Didikan bisa RAC. didikan, sama-sama terbaik. Dan juga kejadian kemarin saya juga koordinasi juga sama Rizky Aka. Ini anak didikmu Ki, coba sampai lihat. Saya bilang gitu. Jadi Rizky pun bilang kan, ini salah nih Pak, gimana pun saya telepon Surya, kita minta maaf. Dia Rizky bilang kayak gitu. Ya sekarang kan kalau mau minta maaf ya silakan, nggak ada masalah. Tapi ya mungkin manusia jangan menggampangkan suatu masalah. Baik pun aja mungkin nggak bisa juga. Kita datang, namanya kita berkawan, ya kan? Datang, mamapan, hilap itu biasa, manusia itu biasa. Kalau posisi yang kemarin ya saya juga mungkin dirugikan. Berapa kelas Rizky nggak main, JU juga. Tapi saya kan nggak berpikir sampai ke sana. Iya. Dan juga saya nggak mau, artinya nggak mau mengumbar-ngumbar masalah. Tapi kalau karena terlalu banyak, saya lihat juga, saya monitoring, bukan tidak saya monitoring, tapi tidak saya tanggapin. Karena banyak yang di media sosial dia tidak tahu aturan. Komen tanpa aturan sebenarnya Pak ya. Dikiranya mungkin kita semena-mena. Oh, RAC begitu. Itu ada dasar aturannya seperti itu. Menolak pendaftaran siapapun tanpa memberi alasan apapun. Dan Apalagi juga kita udah entah 2 hari, entah 3 hari, entah 2 hari sebelum hari Rabu, sebelum event saya bilang sama Pak Edi, tolak pendaftarannya sebelum ini ada ketemu perdamaian. Nggak bisa kalau langsung di situ main, di situ di situ membalap, di situ baru minta maaf. minta maaf. Belum tentu orang legowo. Berarti apa yang Bapak sampaikan tadi bukan pembalap yang 405 itu di blacklist permanen. Berarti bukan kan Pak? Kalau attitude-nya bagus, semua pun Mungkin bukan buat kan. Surya aja mungkin Pak ya. Iya. Bukan buat saya Ya, aja. untuk Cuma waktu itu kalaulah misalkan itu kejadian itu bukan anak saya panggil. Banyak selalu contoh yang berantem sampai merebut masalah motor segala macam. Pernah juga kejadian 2 minggu yang lewat, Iya. iya kan? Oh iya. Tapi kalau mungkin aku panggil, aku ini, nanti asumsinya wah mentang-mentang anaknya. Iya, betul. Saya nggak pernah loh. Saya nggak pernah yang haram saya halalkan, yang gagal saya masukkan. Dan kalau ada kayak gitu, anggota saya outkan. Ya, Siap. apalagi makan itu uang pendaftaran atau misalkan yang nggak dimasukkan, itu kan merusak. Siap. Gitu. Oke, itu aja klarifikasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.